feudal. Halo. Pulau Timor menyerukan Australia untuk angkat kaki dari pulau pasir itu. Jadi yang menyuruh angkat kaki bukannya pemerintah Indonesia nih, tetapi masyarakat adat Laut Timor. Nah, kok bisa gitu, bos? Di sini perlu kalian ketahui, sengketa wilayah ini sebenarnya sudah sangat lama dan cukup ambigu, yaitu sejak Indonesia dan Australia menaikkan nota kesepahaman atau MOU pada tahun 1974 silam, di mana melalui MOU itu, pemerintah Indonesia pun menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi pulau pasir demi kepentingan konservasi. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, yaitu Bapak T.W. Tadeus pun menilai bahwa pemerintah Indonesia melakukan kesalahan dalam MOU ini, sehingga secara tidak langsung saat itu Indonesia pun menyerahkan pulau pasir ini kepada Australia. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, ucap Bapak Tadeus, bos. Nah, jadi sepertinya kesalahan awal ada di Indonesia nih, dimana setelah MOU itu 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1976 silam, Australia pun langsung mengklaim kepulauan pasir itu menjadi miliknya. Dan kini sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, masyarakat adat Laut Timor pun semakin tidak terima, bos. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, yaitu Bapak Ferdi Tanoni pun akhirnya mengancam pemerintah Australia bahwa kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan pulau pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Bapak Ferdi yang juga ketua Yayasan Peduli Timor Barat ini pun mengatakan bahwa klaim Australia atas pulau pasir memicu banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Menurut beliau, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan pulau pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor, ujarnya. Hal itu pun terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan pulau pasir. Nah, kalau sudah gini ya ribet nih, bos. Di satu sisi pemerintah Indonesia dan Australia sudah menaikkan MOU tahun 1974, di mana secara tidak langsung Indonesia pun telah memberikan pulau pasir itu kepada Australia. Nah, zamannya pemerintahan siapa tuh, bos? Bahkan setelah MOU itu, Australia pun langsung menyatakan klaim pulau pasir sebagai milik negaranya. Dan di sisi lain ternyata masyarakat adat pulau pasir, Rote, dan Alor pun merasa tidak terima. Dan ini pun akhirnya menjadi masalah di kemudian hari. Jadi, hal ini disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Qadir Jailani merespons perdebatan mengenai kepemilikan pulau pasir. Jailani menjelaskan berdasarkan hukum internasional, wilayah NKRI hanya sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Menurut Jailani, selama ini pulau pasir tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kepemilikan atas pulau pasir menjadi perdebatan dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Ferdi Tanoni bakal menggugat Australia. Ferdi mengatakan pemerintah Australia telah mengeklaim sepihak pulau gugusan pasir. Padahal menurut Ferdi, pulau gugusan pasir merupakan bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini dibuktikan dengan adanya kuburan para leluhur Rote dan sejumlah artefak lainnya di pulau pasir. Perdebatan mengenai kepemilikan atas Pulau Pasir atau Ashmore Reef akhir-akhir ini mencuat di media sosial. Sebagian masyarakat meyakini,
pulau milik Australia ini adalah bagian dari NKRI. Perdebatan ini berakar dari pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor di Laut Timor, yaitu Ferdi Tanoni. Dia adalah ketua yayasan yang memperjuangkan hak rakyat Nusa Tenggara Timur atas Laut Timor, yakni Yayasan Peduli Timor Barat. Ferdi juga merupakan peraih penghargaan Civil Justice Award nasional dari Presiden Australian Lawyers Alliance. Mantan agen imigrasi ini menyebut Pulau Pasir adalah bagian dari Indonesia. Kendati demikian, Australia menganggap wilayah tersebut sebagai miliknya. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menegaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Ashmore Reef yang dikenal sebagai Pulau Pasir oleh orang Indonesia, namanya berasal dari kata dalam bahasa Rote yaitu Nusa Solokaek. Menurut Badan Pemerintah Geoscience Australia, Pulau Pasir adalah bagian dari Kepulauan Ashmore dan Cartier. Kepulauan Ashmore dan Cartier terdiri dari Ashmore Reef dan Cartier Reef, serta laut teritorial yang membentang sekitar 22 km. Dari keseluruhan wilayah ini, Ashmore Reef meliputi bagian barat, tengah, dan timur kepulauan. Luasnya mencapai 583 km persegi. Adapun Cartier Reef mencakup Pulau Cartier, dengan luas mencapai 167 km persegi. Kepulauan Ashmore dan Cartier yang tak berpenghuni terdiri dari karang dan pasir, serta sedikit daerah berumput. Wilayah ini terletak di tepi luar landas benua Samudera Hindia dan Laut Timor. Kepulauan tersebut berada sekitar 320 km di lepas pantai barat Laut Australia. Geoscience Australia mencatat, kepulauan ini berada sekitar 170 km di selatan Pulau Rote, Indonesia. Sedangkan situs resmi Kementerian Infrastruktur Australia menuliskan, jaraknya sekitar 144 km di selatan Pulau Rote di Indonesia. Selama beberapa tahun, perdebatan sempat meletus tentang kedekatan Kepulauan Ashmore dan Cartier dengan Indonesia. Perjanjian untuk menyelesaikan sejumlah batas laut antara kedua negara pun kemudian ditandatangani pada tahun 1997. Dan kini Ferdi kembali membangkitkan sengketa tersebut, dengan mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Surat ini turut dikirimkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Ferdi, Australia mengeklaim pulau tersebut sebagai miliknya sejak ada nota kesepahaman atau MOU antara kedua negara pada tahun 1974. Padahal Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor, tegas Ferdi. Wilayah NKRI merupakan bekas wilayah Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah dijajah Belanda, melainkan Inggris. Alhasil, pulau tersebut tidak menjadi bagian dari Indonesia ketika merebut kemerdekaannya dari Belanda. Pun pemerintah Hindia Belanda tidak pernah menentang klaim Inggris atas Pulau Pasir sejak tahun 1878. Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, tegas Amri saat konferensi pers luring Kemlu RI pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI, lanjutnya. Pasir atau Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Berdasarkan laman Kementerian Infrastruktur Australia, Inggris dan Amerika Serikat memperebutkan kepemilikan Pulau Ashmore pada akhir abad ke-19. Inggris selalu mengasumsikan kepemilikan formal atas wilayah ini pada tahun 1878. Setelah pencaplokan, Kepulauan Ashmore dan Cartier ditempatkan di bawah otoritas persemakmuran. Pemerintah Inggris menyerahkan pulau ini kepada Australia Barat pada tahun 1942. Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act tahun 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942, tulis Abdul Qadir Jailani di Twitternya.